wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu hajjah, para ustadzah, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca, apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kitab Irsyadul Ibad terjemah Melayu ini sudah sampai halaman 125. 25 apa 35? 135. Baris ketiga dari atas, betul ya Bu? 135 baris ketiga dari atas. Masih menjelaskan tentang sifat-sifatnya sholat atau bentuk-bentuknya sholat. Pembahasan ini sudah masuk di sunnah-sunnahnya sholat. Saya ulang sedikit, yang fardu atau yang rukun dalam sholat itu tidak boleh ditinggal, seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapan takbiratul ihram, takbir yang pertama itu fardu, wajib karena rukun gak boleh tinggal. Fatihah rukun gak boleh ditinggal. Demikian juga bacaan tasyahud rukun gak boleh ditinggal sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga bacaan salawat rukun wajib tidak boleh ditinggal. Nah, adapun ini yang sedang kita bahas adalah sunnah-sunnahnya. Ada sunnah dalam sholat yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan maka tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Nanti ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu seperti kunut, seperti tasyahud awal. Itu kalau kita lupa meninggalkan sunnah ab'ad maka dianjurkan bayar pakai sujud sahwi namanya. Nah, sunnah kembali lagi sunnah yang namanya sunnah hayat ada banyak di sini. Diantaranya kemarin yaitu mengucapkan niat usolli fardhol asri. Misalnya sebelum takbiratul ihram kita mengucapkan niat, maka itu hukumnya sunnah. Kalau nggak mengucapkan niat bagaimana? Nggak apa-apa sah. Yang penting waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hati kita aku sholat fardu asar, itu harus ada. Yang wajib itu justru dalam hati aku sholat fardu asar lillahi ta'ala. Adapun usolli fardul asri sebelum takbiratul ihram itu sunnah Bu. Berikut ini juga yang termasuk sunnah-sunnah yang namanya sunnah hayat.
Tsumma rafa'a tsumma raf'u yadayhi. Betul itu ya Bu? Tsumma raf'u yadayhi. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma raf'u yadayhi. Baris ketiga. Bu, ketemu? Belum ketemu. Tsumma raf'u yadayhi bikashfin hadwa mankibaihi ma'abtidai taharrumin wa ruku'in wa raf'in minhu min tasyahhudin awwalin. Termasuk sunnah hayat yaitu mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak kita ma'abtidai taharrumin, yaitu bareng dengan awal takbiratul ihram, wa ruku'in, dan bareng dengan awalnya ruku, wa raf'in minhu, dan bangun dari ruku, min tasyahhudin awwalin, dan juga dari tasyahud awal. Termasuk sunnah hayat ini kita mengangkat tangan kita, kedua tangan kita diangkat ketika kita akan turun ruku, dan juga takbiratul ihram diangkat kedua tangan kita. Pengarang di sini menyebutkan bikashfin. Bikashfin itu artinya dibuka telapak tangannya Bu. Telapak tangannya jangan pakai sarung tangan. Kalau kaos kaki masih boleh. Kaos kaki masih boleh, tapi kalau kaos kaki malah kalau untuk perempuan wajib karena tidak boleh terlihat, kecuali kalau mukenanya memang udah menutupi, maka tidak perlu pakai kaos kaki. Nah, bagaimana kalau sarung tangan? Sarung tangan sunnahnya tangan kita itu terbuka. Allahu Akbar. Ini telapak tangan yang ini Bu. Batas aurat perempuan ketika sholat itu adalah seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini dua-duanya, baik yang bagian depan maupun bagian dalam, luar maupun dalam, ini termasuk yang dikecualikan. Jadi itu tidak termasuk aurat. Kita sholat misalnya pakai baju panjang asal segini aja, itu sah, boleh, karena itu tidak termasuk aurat. Tidak termasuk aurat dalam sholat. Muka dan dua telapak tangan itu tidak termasuk aurat dalam sholat. Bahkan di sini sunnahnya memang dibuka. Sunnahnya itu bikashfin, kedua telapak tangannya itu dibuka saat kita sholat, maka tidak menggunakan sarung tangan. Nah, hadwa mankibaihi ini maksudnya ketika takbiratul ihram, takbirnya itu seperti ini. Hadwa mankibaihi, dasar dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan pundak kita. Mankibah itu artinya pundak, itu dasarnya adalah ijma, dan juga dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Umar. Bahkan Imam Bukhari mengatakan bahwa hampir 17 sahabat itu meriwayatkan bahwa sholatnya Rasulullah ya seperti itu, mengangkat tangan seukuran pundaknya. Jadi bagaimana bentuknya? Begini bentuknya. Ujung jari kita itu ada di ujung jari kita itu ada sejajar dengan telinga kita. Ini. Kemudian jempol kita sejajar dengan ini. Namanya somakhoi. Namanya dua apa namanya ini? Ya, anak telinga sini. Nah, sejajar. Jadi bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Allahu Akbar. Sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Disunnahkan mengangkat tangan. Kalau ucapan Allahu Akbar di awal itu wajib. Mengangkat tangannya wajib apa sunnah Bu? Sunnah. Ini yang sedang kita bahas adalah mengangkat tangannya. Mengangkat tangan Allahu Akbar. Ini mulai dari ma'abtidai taharrumin, mulai dari awal takbiratul ihram. Jadi kalau ibu awal takbiratul ihramnya huruf hamzah Allah, mulai dari Allah, ya mulai dari Allah angkat. Saya contohin seperti ini. Karena Allah dari sini, Allahu Akbar, ya mulai dari situ. Dari ketika kita mengucapkan
Allah hamzahnya. Jadi bukan seperti ini, Allahu Akbar, bukan begitu. Sunnahnya barengin dengan takbir kita, Allahu Akbar. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti ini, tidak perlu dicondongkan ke arah kiblat. Tapi menurut ulama lain ada yang mengatakan agak seperti ini, Allah, jadi agak begini, agak mengarah ke kiblat. Namun Imam Ibnu Hajar mengatakan cukup begini aja, Allahu Akbar. Ini namanya hadwa mangkibai. Satu, sunnahnya ketika kita takbiratul ihram, mulai dari ucapan Allah ya kita angkat, kita angkat tangan kita, Allahu Akbar, hatinya niat. Kemudian juga ketika kita turun ruku, warukuin tadi, ketika kita turun ruku, Allahu Akbar. Begitu juga ketika kita bangun ruku, Sami Allahu liman hamidah, angkat. Turun nggak usah. Jadi kalau turun biasa, Allah, apalagi ibu kan megangin ini, pegangan pinggang. Ya, Rasulullah mungkin tahu ya, namanya orang tua turun kudu ngangkat tangan lah, pegang pinggangnya gimana Ustaz ya? Malah pada pegel. Nggak usah turun, nggak usah pegang, turun nggak usah mengangkat tangan. Kalau turun langsung aja, Allahu Akbar. Turunnya sebagaimana yang pernah kita bahas, turunnya itu ya fil samawati wal ardi wal masyida min syai'in ba'du, dengkul dulu, Allah, dengkul, tangan, baru jidat. Walaupun ada yang memperbolehkan tangan dulu, dengkul sakit Ustaz, asam urat. Susah saya kalau dengkul dulu. Jadi bagaimana? Tangan dulu boleh. Allah. Boleh nggak apa-apa. Ada yang memperbolehkan. Kayaknya ada semua begitu dah. Justru menurut Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, bagusnya, afdolnya memang tangan dulu. Kalau menurut Imam Syafi'i dengkul dulu. Tapi kalau menurut Imam Malik seperti ini. Samawati wal ardi wal masyita min syai'in ba'du, tangan dulu memang. Allah, gini dulu. Baru dengkul. Tangan, dengkul, baru jidat atau dahi. Yang enggak ada kalau jidat duluan. Kalau jidat duluan bahaya. Jadi diangkat ada berapa tadi Bu? Berapa tempat? Saat takbiratul ihram. Kemudian saat turun ruku. Kemudian saat bangun ruku. Satu lagi sunnah kita mengangkat tangan ketika kita bangun dari tasyahud. Ketika kita bangun dari tasyahud awal, min tasyahudin awal, itu yang tadi terakhir kita baca. Waktu kita selesai tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, saya ulang. Enggak, saya ulang lagi. Sunnahnya juga seperti ini. Allah. Sunnahnya pegang dulu. Pegang dulu Bu. Meskipun anak muda, Ustadz saya mah kuat, nggak usah pegang. Allah. Tetap nggak bagus. Tetap bagusnya, afdolnya pegang dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat itu. Takbiratul ihram, turun ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Selain itu tidak perlu mengangkat tangan karena tidak disunnahkan. Contoh begini misalnya, di rakaat kedua tasyahud awal, rakaat ketiga ada tasyahud nggak Bu? Tasyahud awal maksudnya, rakaat ketiga sholat isya ada tasyahud awal nggak? Nggak ada. Jadi nggak perlu angkat tangan. Selesai dari sujud, subhana rabbiyal a'la bihamdih. Sunnahnya juga nanti ada juga sunnah namanya julusul istirahah. Allahu Akbar, nggak usah diangkat tangannya. Kalau nggak tasyahud, nggak usah diangkat. Begitu juga kalau kita ikut tasyahudnya imam.
Contoh begini Bu, kita ikut tasyahudnya imam, tapi itu bukan tasyahudnya kita. Kita ikut sholat dengan imam di rakaat ketiga. Maaf, kita ikut sholat dengan imam di rakaat yang kedua. Imam udah rakaat kedua, kita baru rakaat satu. Karena udah rakaat kedua sholat isya, berarti imam tasyahud awal nggak? Bu? Karena imam rakaat kedua dari sholat isya, dia tasyahud awal nggak? Tasyahud awal. Kita ngikut nggak? Ikut. Tapi itu bukan tasyahud awal kita. Jadi waktu imam bangun tasyahud, imam mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kita nggak usah, karena itu bukan tasyahud awal kita. Kalau yang melakukan disunnahkan di sini adalah untuk yang melakukan tasyahud awal, maka dia disunnahkan mengangkat tangan. Tadi ada yang komen sih dengan, lah panjang amat Ustaz, nah gitu ya. Panjang amat Ustaz. Kenapa saya panjangan seperti itu? Karena memang Syekh Nawawi Banten dan juga Imam Ghazali mengatakan supaya tidak ada ruang kosong dalam sholat, supaya dalam sholat semuanya terisi dengan zikir. Waktu kita selesai dari Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, atau kita selesai dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah mulai dari sini, mulai aja Allahu Akbar, supaya nggak ada kekosongan. Disunnahkan memanjangkan takbir supaya tidak ada kosong dari gerakan kita, tidak ada kosong dari zikir. Semuanya gerakan kita ada isinya. Kalau kita kosongkan, sayang-sayang, karena isinya sholat itu adalah mengingat Allah. Di situ kan kita ingat terus Allah, terus ya kita ingat. Ibu-ibu sini kan begitu semua ya, ingat Allah terus ya. Utang jangan lupa, cuma utang. Ingat Allah, utang nggak diingat-ingat, harus tetap dibayar. Itu memang disunnahkan, bagusnya dipanjangkan supaya tidak ada ruang kosong dalam sholat kita. Dalam sholat kita harus diisi terus dengan zikir. Ini sunnah yang namanya sunnah mengangkat tangan di 4 tempat. Wa wad'u yaminin ala ku'i yasarihi tahta sadrihi. Yang berikutnya yaitu meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dada. Jadi bagaimana? Seperti ini. Tangan kanan di atas tangan kiri, begini. Sunnah di atas pergelangan tangan kiri, di bawah dada. Yang penting di bawah dada. Kenapa di bawah dada? Dada itu tempatnya hati, Bu. Maka hati itu harus lebih tinggi dibanding tangan kita, gitu maksudnya. Jadi antara pusar dengan dada, gimana kira-kira di sini? Nah, kira-kira di sini. Di sini. Jangan terlalu begini. Di bawah dada, karena dada tempatnya hati dan tangan harus nurut sama hati. Hati kendalinya di sini. Nah, ada juga yang mengatakan agak ke sini sedikit. Ini sunnah miring. Kenapa? Jagain hati juga, supaya hatinya terus ingat sama Allah, nggak kemana-mana. Mengangkat atau meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dada. Ibu jamaah rahimakumullah, memang ada yang mensunnahkan seperti itu, dan ini semua hukumnya sunnah. Kalau ibu melihat misalnya di kampung orang ada yang sholat Allahu Akbar, nggak sedekap namanya. Ya, dia nggak sedekap Allahu Akbar, dia begini aja tangannya, dilepas aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu sunnah, maka sholatnya sah apa enggak, Bu? Sah. Gitu aja udah. Karena ibu udah tahu, udah ngaji, karena itu urusan yang sunnah. Nanti kita akan tahu lagi atau akan lihat, memang ada beberapa kelompok yang ada beberapa paham Islam, mazhab dalam Islam yang kemudian sholatnya itu tidak pakai sedekap, nggak pakai sedekap. Jadi bagaimana? Dilepas saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Udah, tangannya dilepas saja sama dia. Memang ada yang seperti itu, karena memang bukan wajib, dia sunnah hukumnya. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin fil qiyami.
dan juga merenggangkan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki seukuran shibr, sejengkal, kira-kira sejengkal fil qiyami, dalam berdirinya. Sejengkal Bu, segini Bu, sejengkal. Jadi bagaimana nih segini? Segini, direnggangkan. Jangan begini makruh. Kalau terlalu rapat makruh. Jadi bagaimana sejengkal kira-kira? Maaf Yomi. Iya. Tapi kalau jangan juga. Ya. Kalau ibu-ibu lain ya, maaf. Kalau ibu-ibu lain. Ibu-ibu juga tadi takbirnya ya. Takbirnya juga seperti ini. Allahu Akbar, takbirnya ibu-ibu. Kemudian nih rapat ini umum, ini untuk umum, untuk orang laki maksudnya. Nah, ibu-ibu ya rapat seperti ini, rapat. Nah, terus jangan terlalu renggang juga. Karena terlalu renggang itu juga hukumnya makruh. Kalau sampai ganggu orang malah hukumnya haram. Sholat terlalu renggang, kakinya lebih dari satu jengkal, maka hukumnya makruh. Kalau sampai mengganggu orang sebelahnya haram malah. Yang sebelahnya diinjek-injekin sama dia, ya diinjek apa ada tai ayamnya lagi. Jadi sebelahnya batal sholatnya, bau najis, maka hukumnya haram. Tidak boleh terlalu renggang. Jadi cukup qadra shibrin, cukup seukuran satu jengkal aja kedua telapak kakinya. Waftitahun sirran limutamakkinin illam yata'awwad aw yajlis ma'a imamihi. Termasuk sunnah hayat yaitu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah dalam keadaan sir atau pelan-pelan untuk limutamakkinin, untuk orang yang mungkin melakukannya. Illam yata'awwad, jika dia belum ta'awud, aw yajlis ma'a imamihi, atau dia belum duduk bersama imam. Apa itu iftitah? Iftitah itu doa yang sering kita baca, wa huwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus di situ ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu iftitah namanya. Iftitah juga hukumnya sunnah hayat, tidak perlu dibayar kalau tidak baca, tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi, karena doa iftitah ini hukumnya sunnah hayat. Iftitah ini mendapat kesunatan kalau kita belum baca ta'awudz Bu. Kalau udah terlanjur baca ta'awudz, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi udah bismillahirrahmanirrahim, lanjut aja baca Fatihah. Kalau udah terlanjur baca ta'awudz, maka udah lewat kesunatannya, luput istilahnya. Ya udah, kita nggak dapat sunnah. Begitu juga kalau kita udah duduk bareng sama imam. Ini untuk makmum masbuk, sampai di masjid imam udah duduk, langsung kita ikut duduk, ikut aja. Niat, tetap niat, wajib kalau niat. Allah, aku sholat fardu asar 4 rakaat makmum lillahi ta'ala. Imam duduk, kita duduk, ikut aja imam duduk. Nah di sini nggak usah baca iftitah, nggak ada kesunatan. Jadi kesunatan yang dimaksud di sini sunnah membaca doa iftitah selama belum baca ta'awudz, apalagi Fatihah. Jangan kalau udah baca Fatihah ta'awudz, maka kalau belum ta'awudz dia disunnahkan baca iftitah. Begitu juga kalau dia tidak duduk bersama imam. Kalau dia ngikut imam tidak disunnahkan baca iftitah. Bahkan untuk makmum masbuk, kesunatan membaca iftitah ini harus ditinggalkan. Kita mau jamaah sholat jadi makmum, sementara imam sudah baca surat. Nah suratnya udah bagian-bagian akhir, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala kagak rapi-rapi. Enak kalau kagak rapi-rapi gitu kita baca Fatihah. Ini enggak, emang udah lakum dinukum, udah sampai situ. Maka kita bagaimana? Langsung kita mau udah baca Fatihah, udah baca surat, udah hampir selesai. Ya udah wala antum abiduna ma Allah, kita langsung
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung. Gak usah iftitah. Langsung Fatihah. Tidak disunnahkan iftitah karena kita mengejar Fatihah yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai alhamdulillah, imam udah ruku, ikut aja kita ruku. Allahu Akbar, ikut ruku kita. Lanjut. Enggak. Lanjut ikut imam maksudnya. Enggak usah baca Fatihah. Kan baru sampai alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Ayat yang 5 lagi mana? Ditanggung imam. Untuk makmum masbuk, maka Fatihahnya ditanggung imam. Yang penting makmum masbuk itu harus ikut rukunya imam. Kalau dia tidak ikut rukunya imam, maka rakaat itu tidak dihitung. Ada makmum masbuk, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imam sujud, imam ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, imam terus. Makmum terusin sampai waladhdallin, imam udah bangun dari ruku, nggak dianggap rakaat ini karena dia tidak ruku bareng sama imam. Jadi gimana kalau rakaat ini nggak dianggap? Berarti dia harus tampil rakaat ini nanti. Selesai imam salam dia bangun. Seorang makmum masbuk dihitung ikut imam kalau dia ikut ruku bareng sama imam. Dihitung rakaatnya bareng sama imam kalau dia ikut ruku bersama imam. Jadi nggak ada ceritanya makmum masbuk kejar-kejaran gitu, nggak boleh. Kejar-kejaran imam udah iktidal, Rabbana lakal hamdu, nah kemudian dia baru ruku. Imam sujud dia baru iktidal, nggak ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu maka rakaat yang itu tidak dianggap, harus diulang sama dia atau ditambal. Nanti selesai salam dia bangun. Doa iftitah ini disunnahkan, hukumnya juga sunnah muakkad. Artinya di situ bisa ibu-ibu baca sendiri. Itu arti dari doa iftitah itu bagus Bu. Artinya kurang lebihnya begini. Saat kita sholat, sebelum kita baca Fatihah, kita ikrar, ya Allah, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan seluruh badanku kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik-Mu ya Allah. Itu ikrar kita. Ibu pernah ikrar janji siswa nggak Bu? Bu, janji siswa pernah nggak? Kalau anak sekolah ada tuh. Ini juga ibu ikrar. Ya Allah, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan seluruh diriku kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanya milik-Mu. Kita di situ udah ikrar, sudah berjanji kepada Allah bahwa kita nurut sama Allah, nggak bakal protes sama Allah. Selesai sholat harusnya begitu juga, Bu. Selesai sholat harusnya kita juga begitu, tunduk sama Allah. Karena ikrar kita dalam sholat itu ada dalam doa iftitah tadi. Summa ta'awudun lahu bi kulli rak'atin sirron. Kemudian membaca ta'awudz lahu baginya bi kulli rak'atin untuk setiap rakaat, sirron dalam keadaan pelan-pelan. Sirron itu artinya perlahan saja, nggak perlu ta'awudz yang kencang. Saat kita membaca ta'awudz, saat kita membaca surat maupun Al-Fatihah, itu sunnah kita membaca ta'awudz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awudz sunnah. Waladdallin. Amin. Sunnah ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada yang sholat baca Yasin? Yasin doang. Yasin. Rakaat kedua Toha. Hamim. Disunnahkan ta'awudz sebelum membaca surat maupun sebelum membaca Fatihah. Nah, ta'awudznya sunnahnya dibaca sirron atau dibaca pelan-pelan. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihati hatal basmalati. Wa yukrahu al-waqfu ala an'amta. Dan waqaf
membaca wakaf setiap akhir ayat dari surat Al-Fatihah. Bahkan bismillah itu disunnahkan wakaf. Makruh hukumnya wakaf pada an'amta alaihim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, disunnahkan saat kita sholat itu wakaf pada setiap akhir ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sunnah begitu. Gimana kalau wasol terus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tarawih. Satu napas. Diwasolin bagaimana? Boleh, tapi tidak dapat kesunatan. Sunnahnya wakaf satu ayat, wakaf satu ayat, wakaf. Namun catatannya di sini, wa yukrahul waqfu ala an'amta alaihim. Kalau mau wakaf, jangan di an'amta alaihim, makruh. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan di situ, makruh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahkan yang nggak boleh di sini, malah hukumnya haram yang di ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang itu malah nggak boleh, keras larangan di situ. Kalau yang di an'amta makruh, boleh cuma makruh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, boleh cuma makruh. Kalau mau wakaf ya di ujung ayat aja, jangan di pertengahan. Siratal ladzina an'amta itu kan satu ayat sampai waladdallin. Jadi jangan di pertengahan, adanya di ujung-ujung ayat saja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagusan begitu dibanding wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dibanding itu bagusan yang diwasolkan. Itu adalah sunnah hayat saat pembacaan Fatihah dalam sholat kita. Disunnahkan kita wakaf, karena setiap ayat dalam Fatihah itu Bu ada jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi. Segala puji bagi Allah. Kata Allah, tuh hambaku lagi muji aku. Allah membanggakan itu kepada para malaikat. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Allah menjawab, majjadani abdi. Itu hambaku tuh lihat sedang mengagungkan aku. Maliki yaumiddin. Fawwadha ilayya abdi. Hambaku menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Itu Allah jawab setiap kita wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mulai dari ihdinas siratal mustaqim itu hadza baini wa baina abdi. Ini adalah urusan aku dan urusan hambaku. Artinya di situ sudah mulai ada doa, sudah mulai ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang aku sembah dan hanya engkau yang aku mintai pertolongan. Itu Allah jawab, hamba ini adalah antara aku dengan hambaku. Di situ sudah mulai ada doa, kita mohon kepada Allah dan sudah ada hubungan langsung antara kita dengan Allah. Itu kalau kita dibuka penyingkapnya Bu, saat kita sholat, kalau Allah izinkan dan Allah buka tirainya, maka yang ada di depan kita itu malaikat Bu, malaikat ada di samping-samping kita ngikutin sholat kita. Karena Allahu Akbar yang pertama kali diangkat tangannya, Allahu Akbar, ini adalah simbol kita mengangkat tirai. Kita menyibak tirai antara kita dengan Allah. Jadi hubungan kita langsung dengan Allah. Malaikat-malaikat ini sampai arasy di samping kiri kanan dan samping kiri dan samping kanan kita ini ngikutin sholat kita.
dan juga menjaga bahwa ini adalah hubungan kita dengan Allah langsung. Jadi kayak pagar betis, terus sambung terus itu malaikat sampai ke arasy. Kalau ibu dibukain penyingkapnya atau tirainya seperti itu sabda Rasulullah. Cuma kita nggak tahu aja, kita nggak tahu demikian agungnya sholat. Maka itu sholat kalau kita dibuka penyingkap mata kita atau mata hati kita dibuka, maka itu banyak malaikat yang menjaga sholat kita, nggak ada yang menghalangi, karena itu adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Ini agungnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.